Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nida Hamida, dan juga rekan saya, Neng Erika Mardiani. Di sini kami akan memaparkan aspek komunitas dengan judul Aspek Keperawatan Komunitas dengan Prioritas Masalah Kenaikan Angka Kejadian ISPA pada Anak Usia Prasekolah di wilayah RT 03 di Desa Majakarta, Kecamatan Majalaya. Baik, di sini untuk kasusnya di Puskesmas Majalaya, tepatnya di RT 03 Desa Majakarta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan luas wilayah 3,89 km persegi dan pemukiman padat 60 rumah, sekitar 240 jiwa dengan komposisi 10% balita, 10% anak-anak, 15% remaja, 60% dewasa, dan 5% lansia. Lokasi pemukiman berada di dekat jalur padat kendaraan bermotor serta kawasan industri tekstil. Kondisi lingkungan sering tercemar asap kendaraan, debu jalan, dan pembakaran sampah rumah tangga. Saat musim kemarau, udara terasa lebih pekat dan kering sehingga memperburuk kualitas udara di sekitar pemukiman. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tidak memiliki ventilasi yang memadai. Sekitar 60% warga masih sering membakar sampah di halaman rumah, terutama pada sore hari. Praktik ini meningkatkan risiko pencemaran udara di lingkungan sekitar. Menurut data Kader Kesehatan dan Puskesmas setempat, dalam 3 bulan terakhir terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, khususnya pada anak-anak balita. Tercatat 10 kasus ISPA yang dilaporkan dengan mayoritas pasien datang berobat dalam kondisi batuk, pilek, demam, hingga sesak napas. Sebagian besar kasus terjadi pada anak usia 2-5 tahun. Kader Kesehatan mengaitkan lonjakan ini dengan kualitas udara buruk akibat polusi serta kebiasaan warga yang masih kurang memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dari wawancara dengan orang tua pasien diketahui bahwa banyak anak menghabiskan waktu bermain di luar rumah tanpa menggunakan masker, terutama pada jam-jam sibuk lalu lintas. Sekitar 45% orang tua belum memahami pentingnya pencegahan paparan polusi udara pada anak. Hanya sebagian kecil atau 30% keluarga yang rutin membawa anak untuk kontrol kesehatan bulanan, sementara sisanya hanya datang ke puskesmas ketika anak-anak sudah sakit berat. Meskipun jarak ke puskesmas relatif dekat, sekitar 1,5 km, masih banyak keluarga yang lebih memilih membeli obat batuk dan demam di warung atau menggunakan ramuan herbal. Edukasi mengenai bahaya polusi udara dan pencegahan ISPA belum tersampaikan secara optimal. Hal ini berdampak pada masih tinggi dan angka kejadian ISPA di wilayah tersebut, terutama pada kelompok anak-anak yang rentan terhadap perubahan kualitas udara. Baik, di sini ada acuan keperawatan komunitas kesehatan anak dengan ISPA dengan pengkajiannya. Lokasi pengkajiannya di RT 03 Desa Majakarta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Untuk tanggal pengkajiannya 15 Agustus 2025. Yang pertama, pengkajian Wisdil Survey tipe perkampungan perdesaan. Untuk temuannya, RT 03 Desa Majakarta termasuk wilayah perkampungan padat penduduk yang telah berkembang menjadi kawasan semi perkotaan. Awalnya merupakan daerah pedesaan dengan lahan pertanian, namun kini berubah menjadi area padat dengan pemukiman rapat industri tekstil serta jalur lalu lintas kendaraan bermotor. Perubahan ini membawa dampak pada penurunan kualitas lingkungan dan meningkatnya polusi udara. Yang kedua, yang selanjutnya adalah lingkungan tempat tinggal. Pemukiman terdiri dari 60 rumah dengan rata-rata luas tanah kecil dan bangunan berhimpitan. Sebagian besar rumah permanen namun ventilasi tidak memadai, sekitar 60% rumah. Lingkungan terlihat padat, jalan sempit di beberapa area dan minim ruang terbuka hijau. Banyak keluarga masih membakar sampah di pekarangan rumah sehingga udara dipenuhi asap terutama sore hari. Untuk umur area perumahannya, wilayah RT 03 dulunya merupakan daerah agraris. Perumahan mulai berkembang pesat sejak masuknya industri tekstil sekitar 10-15 tahun terakhir. Rumah-rumah semakin rapat, banyak yang dibangun secara swadaya tanpa memperhatikan sirkulasi udara dan drainase lingkungan. Hal ini menyebabkan kualitas udara menurun dan lingkungan menjadi tidak sehat. Yang selanjutnya ada karakteristik sosial kultural. Masyarakat RT 03 mayoritas beretnis Sunda dan beragama Islam. Mereka memiliki
posyandu, dan pengajian. Namun, dalam hal kesehatan, kesadaran masih rendah. Banyak orang tua belum rutin membawa anaknya ke puskesmas dan lebih memilih membeli obat di warung atau menggunakan ramuan herbal. PHBS masih kurang diterapkan, terlihat dari kebiasaan membakar sampah dan minimnya kesadaran memakai masker pada anak saat bermain di luar rumah. Untuk lingkungan, yang pertama, tampak umum. Lingkungan terlihat padat dan kurang teratur. Jalan utama sudah diaspal, namun terdapat lubang dan genangan air saat hujan. Kendaraan bermotor sangat ramai karena jalur ini dilalui transportasi industri. Udara terasa pengap, penuh dengan debu, asap kendaraan, dan asap pembakaran sampah. Anak-anak banyak bermain di sekitar rumah dan jalan tanpa pelindungan masker. Untuk yang kedua, ada bahaya lingkungan. Polusi udara dari kendaraan bermotor dan asap pabrik tekstil. Pembakaran sampah rumah tangga menghasilkan asap pekat, lalu ventilasi rumah yang buruk sehingga udara kotor terperangkap, lalu minim ruang hijau sehingga polusi tidak terserap dan udara semakin kotor. Bahaya lingkungan ini meningkatkan resiko penyakit isma terutama pada anak balita. Untuk pelayanan kesehatannya, ada fasilitas kesehatan dan sumber pelayanan kesehatan pertama. Untuk fasilitas kesehatan utama di wilayah ini adalah Puskesmas Majalaya yang berjarak sekitar 1,5 km dari RT 03. Selain itu, terdapat praktik dokter swasta atau posyandu bulanan yang dilaksanakan di rumah adat kesehatan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah karena hanya sebagian kecil orang tua rutin membawa anaknya ke posyandu. Yang kedua, ada sumber pelayanan kesehatan pertama. Sebagian besar warga masih menjadikan obat warung dan ramuan herbal sebagai pilihan pertama ketika anak sakit. Anak baru dibawa ke puskesmas ketika kondisi sudah berat seperti demam tinggi atau sesak napas. Hal ini menunjukkan rendahnya pemanfaatan fasilitas kesehatan formal di masyarakat. Yang kedua, ada pengkajian inti komunitas. Yang A, ada riwayat wilayah. RT 03 Desa Majakerta dulunya merupakan wilayah pedesaan yang didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Udara masih bersih, rumah-rumah berjauhan seiring waktu, masuknya industri tekstil dan pembangunan jalan mengubah wajah dusun ini menjadi kawasan padat penduduk. Lahan pertanian berkurang, rumah semakin rapat dan kualitas lingkungan menurun akibat polusi dari kendaraan industri dan pembakaran sampah. Kini RT 03 menjadi wilayah padat dengan berbagai masalah kesehatan lingkungan terutama isu pada anak-anak. Untuk luas wilayah sekitar 3,89 km persegi. Batas wilayahnya RT 03 terletak di wilayah yang berdekatan dengan untuk sebelah utaranya jalur lalu lintas padat kendaraan bermotor, untuk sebelah timur dan selatannya area industri tekstil, untuk sebelah baratnya pemukiman padat lainnya di Desa Majakerta, lokasi yang dikelilingi oleh aktivitas industri dan lalu lintas berkontribusi terhadap tingginya tingkat polusi udara serta menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat setempat. Untuk keadaan tanahnya, kondisi tanah di RT 03 cenderung datar dan kering terutama saat musim kemarau. Tidak terdapat banyak ruang terbuka hijau yang mampu menyerap polusi atau berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan. Pada musim kemarau, tanah menjadi gersang dan menghasilkan debu jalan yang meningkat, yang memperburuk kualitas udara bersama polutan dan dari kendaraan dan industri. Untuk pemukimannya, kondisi pemukiman yang seperti ini menjadikan RT 03 sebagai wilayah dengan resiko tinggi terhadap penyakit yang ditularkan melalui udara seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada kelompok rentan seperti balita. Apakah pernah ada program penghijauan wilayah? Pernah ada program penghijauan di wilayah RT 03, namun tidak beroperasi lagi dan perlahan menghilang. Untuk yang B-nya ada demografi, usia komunitas yang dibina. Dari total 100% anak balita usia 1-5 tahun yang berobat ke puskesmas, yaitu ada 24 anak yang berobat. 58,4% sebanyak 14 anak tidak mengalami kejadian ISPA, namun 41,7% sebanyak 10 anak mengalami kejadian ISPA. Untuk ras atau etniknya, penduduk wilayah ini terdiri dari suku Sunda. Untuk tingkat pendidikannya, pendidikan terakhir warga ini
bermacam-macam, namun hampir 90% adalah lulusan SD dan SMP. Tingkat pemahaman mengenai ISPA di masyarakat cenderung kurang. Untuk status pekerjaannya, pekerjaan penduduk RT 03 ini bervariasi, termasuk buruh harian lepas 30%, wira swasta 20%, pekerja pabrik 30%, pedagang 15%, dan PNS 5%. Untuk status perkawinannya, status perkawinan penduduk RT 03 yaitu belum menikah sebanyak 28,29%, untuk yang menikahnya 71,42%. Untuk tingkat penghasilan masyarakatnya, rata-rata pendapatan per bulan penduduk berkisaran antara 1 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Penempatan sebagian besar penduduk dalam kategori menengah ke bawah. Untuk selanjutnya statistik vitalnya, untuk angka prevalensi masalah kesehatan di komunitas, data survei tahun 2025 terdapat 24 balita yang berkunjung ke Puskesmas Majalaya, yaitu 10 balita, sebanyak 41,7% mengalami ISPA, 14 balita 58,4% tidak mengalami ISPA. Untuk angka kesakitan dan angka kematian dalam 2 tahun terakhir, di RT 03 terjadi peningkatan kasus ISPA yang berkaitan dengan rendahnya penerapan perilaku hidup sehat dan bersih. Sebanyak 10 kasus ISPA tercatat terutama menyerang anak-anak. Penyebab utama adalah 1. Kebiasaan membakar sampah. Pembakaran sampah menghasilkan asap dan partikel polutan berbahaya yang mencemari udara dan termasuk ke saluran pernapasan. Ini umumnya terjadi di lingkungan padat seperti RT 03 dan merupakan kontributor utama ISPA terutama pada balita. Untuk yang keduanya, ventilasi rumah yang buruk. Rumah tanpa ventilasi yang cukup membuat udara kotor, debu, dan asap terperangkap di dalam ruangan. Sirkulasi udara yang tidak lancar memperbesar resiko terpapar polutan dan mempercepat penularan penyakit pernapasan. Untuk yang ketiga, tidak menggunakan masker di luar rumah. Anak-anak yang bermain di luar tanpa masker, terutama saat lalu lintas padat atau dekat area industri, lebih mudah menghirup udara tercemar. Kurangnya kesadaran orang tua terhadap perlindungan anak dari polusi udara menjadi faktor resiko. Yang keempat, kurang menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Debu, asap rokok, dan kelembaban yang tidak terkontrol di dalam rumah bisa memperburuk kondisi saluran napas anak. Lingkungan kotor juga jadi media perkembangan kuman dan virus penyebab ISPA. Untuk yang kelima, tidak rutin memeriksakan kesehatan anak. Hanya sebagian kecil orang tua membawa anak ke posyandu atau puskesmas secara rutin. Hal ini menyebabkan deteksi dini dan pencegahan ISPA terlewatkan, sehingga anak-anak baru dibawa berobat ketika sudah dalam kondisi berat. Untuk yang selanjutnya ada nilai dan kepercayaan. Untuk agamanya, agama yang dianut untuk mayoritasnya 98% Islam dan 2% lainnya adalah Kristen. Bangunan tempat ibadahnya terdapat 2 masjid yang menjadi sarana ibadah utama dan digunakan untuk kegiatan keagamaan. Untuk kepercayaan masyarakat tentang penyakit dan kesehatannya, jika penduduk sedang sakit, ringan atau tidak parah, mereka hanya membeli obat dari tanaman herbal atau jamu, dan jika sakit tidak bisa teratasi sendiri, mereka baru pergi ke puskesmas. Yang selanjutnya ada pengkajian 8 subsistem komunitas. Untuk yang pertama, pengkajian subsistem ke-1, inspeksi peta RT 03 rawan masalah kesehatan yang dikelola. Untuk temuannya, tidak terdapat peta rawan masalah di wilayah RT 03. Untuk tempat rekreasinya, terdapat tempat rekreasi seperti taman bermain untuk anak-anak dan lapangan bola yang luasnya cukup untuk bermain anak-anak. Jaraknya dekat dengan pemukiman warga. Untuk yang tanda vital dan kondisi iklim atau cuaca, kondisi iklim di wilayah RT 03 beriklim tropis. Namun ketika musim kemarau, polusi udara meningkat dan gersang, penuh dengan debu kendaraan, industri, dan kebiasaan membakar sampah. Untuk kondisi lingkungan dan rumahnya, di desa ini
pemukiman padat dengan 60 rumah dan 240 jiwa terpapar polusi udara akibat dekatnya kawasan industri tekstil dan jalur lalu lintas padat kendaraan. Pembakaran sampah rumah tangga yang masih sering dilakukan juga memperburuk kualitas udara. Banyak rumah yang tidak memiliki ventilasi yang memadai, yang menyebabkan sirkulasi udara buruk. Polusi udara berdampak pada kesehatan dengan peningkatan kasus ispa terutama pada balita. Dalam 3 bulan terakhir, dari 10 kasus ispa dilaporkan dan mayoritas penderita adalah anak-anak usia 2-5 tahun. Banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya melindungi anak dari polusi dan tidak rutin membawa anak-anak untuk kontrol kesehatan. Edukasi mengenai bahaya polusi udara dan pencegahan ispa masih kurang, yang memperburuk kondisi kesehatan di wilayah ini. Untuk smart reviewnya, dukungan sosial dari keluarga, kelompok maupun masyarakat sekitar. Dukungan sosial dari warga RT 03 Desa Majakerta masih terbatas, dengan keluarga yang sebagian besar hanya bersikap reaktif dalam menjaga kesehatan anak, baru membawa anak ke puskesmas saat sakit parah, dan lebih memilih obat warung atau ramuan herbal. Kader kesehatan aktif memantau kasus ispa dan memberikan edukasi, namun penyuluhan tentang pentingnya PHBS dan dampak polusi udara belum maksimal diterima oleh masyarakat. Di tingkat masyarakat, kesadaran kolektif masih rendah. Terlihat dari kebiasaan 60% warga yang masih membakar sampah tanpa memikirkan dampaknya. Kolaborasi antara keluarga, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan sosial dalam menjaga kesehatan lingkungan dan mencegah penyakit. Di sini selanjutnya ada observasi sistem sosial seperti perumahan, tempat ibadah, tempat bisnis, dan lain-lain. Di desa ini, sistem sosial tercermin dalam kondisi perumahan yang padat dan sempit dengan rumah-rumah yang kekurangan ventilasi, mengurangi sirkulasi udara, dan memperburuk kualitas kesehatan. Tempat ibadah seperti masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan religius, namun kurang dimanfaatkan untuk penyuluhan kesehatan. Warung dan toko kecil menjadi pusat bisnis utama, meskipun kesadaran pemiliknya terhadap kesehatan masih rendah dan masih banyak warga yang memilih pengobatan alternatif daripada mengakses fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang letaknya cukup dekat. Minimnya fasilitas umum seperti ruang terbuka hijau atau tempat rekreasi, serta lingkungan yang tercemar oleh polusi udara menghambat upaya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan di wilayah tersebut. Untuk yang kedua, pengkajian sistem yang kedua, pelayanan kesehatan. Jenis pelayanan yang diberikan atau fasilitas di ekstra dan intra-komunitinya, pelayanan yang diakses oleh penduduk adalah puskesmas yang terdapat dokter praktek swasta dan tim kesehatan lainnya. Puskesmas berjarak 1,5 km dari RT 03. Untuk harganya, tarif yang dikeluarkan lebih terjangkau dan relatif murah. Untuk waktu pelayanan puskesmas yaitu Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Waktu pelayanan dapat menjadi fleksibel jika terdapat kasus darurat yang membutuhkan pertolongan segera. Siapa pemberi layanan tenaga kesehatannya? Pemberi pelayanan kesehatan adalah puskesmas dan para dokter swasta. Untuk karakteristik penggunaan layanan kesehatan yang paling banyak adalah anak-anak dan lansia. Untuk kekuatan dan aksesibilitas dan penerimaan fasilitas oleh penggunaan pelayanan, aksesibilitas dan penerimaan fasilitas kesehatan adekuat, akses ke puskesmas yang kurang lebih 1 km dari RT 03. Untuk kegiatan posyandunya, kegiatan posyandu rutin dilakukan di rumah ketua kader selama sebulan sekali. Untuk pengkajian sistem yang ketiga, ekonomi, kategori pekerjaan penduduk atau jenis pekerjaannya. Pekerjaan penduduknya ini bervariasi, termasuk guru harian lepas 30%, wira swasta 20%, pekerja pabrik 30%, pedagang 5%, dan PNS 5%. Rata-rata pendapatan keluarga per bulannya, rata-rata pendapatan per bulan penduduk berkisaran antara 900.000 hingga 3 juta rupiah.
Sebagian besar penduduk dalam kategori menengah ke bawah. Rata-rata pengeluaran keluarga per bulan, pengeluaran penduduk relatif berbeda tapi rata-rata berkisaran 900 sampai 3 juta per bulan. Tabungan kesehatannya dari 240 penduduk, sekitar 80% penduduk memiliki tabungan kesehatan berupa asuransi kesehatan BPJS, tetapi masih banyak yang tidak memfasilitasikan fasilitas kesehatan yang ada. Untuk pengkajian sistem keempat, keamanan, pelayanan polisi. Terdapat kantor polisi di RT 03, sehingga keamanan bergantung pada polisi atau hansip di wilayah tersebut. Untuk transportasinya, jenis transportasi yang digunakan oleh masyarakat bervariasi dengan 74,85% menggunakan sepeda motor dan 0,85 menggunakan mobil pribadi, 15% menggunakan transportasi umum dan 10% berjalan kaki. Untuk kondisi jalannya sudah diaspal tetapi terdapat genangan air di jalan yang berlubang. Untuk pengkajian subsistem kelima, politik dan pemerintahan, kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan kader RT, pernah diadakan pemeriksaan gratis oleh mahasiswa dalam kegiatan KKN, serta pernah juga dilakukan penyuluhan kesehatan terkait beberapa penyakit terkait perilaku hidup bersih dan sehat 1 tahun yang lalu. Namun partisipasi atau minat warga dalam program ini masih kurang, sedangkan dari pihak pemerintah melalui jaminan kesehatan berupa KIS, namun tidak semua punya. Kemitraan yang dilakukan dalam menanggulangi masalah kesehatannya, penyuluhan dilakukan oleh petugas kesehatan dari puskesmas dan LSM atau NGO, tetapi partisipasi penduduk dalam program ini masih kurang. Pengkajian subsistem yang ke-6, ada komunikasi, media komunikasi yang dimiliki oleh warganya, oleh keluarga, koran, televisi, dan radio. Mayoritas penduduknya menggunakan media komunikasi, handphone, dan hanya sebagian kecil warga tidak memiliki handphone pribadi. Media komunikasi di masyarakat, ada kegiatan pengajian rutin 2 minggu sekali pada hari Kamis, tetapi sudah jarang karena penduduk memiliki kesibukan lain. Untuk konsultasi dengan tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah kesehatan, terdapat sarana konsultasi tenaga kesehatan dengan alur pencapaian berita melalui RT, lalu pihak RT mengirim pesan melalui WA ke ketua RT. Untuk pertemuan selanjutnya, pihak RT menyebar ke warga-warga, namun respon dari warga masih cukup rendah. Untuk pengkajian subsistem ke-7, untuk pendidikannya, secara umum tingkat pengetahuan masyarakat mengenai ISPA masih rendah. Banyak warga tidak mengetahui tentang pencegahan, faktor risiko, dan pengobatan dari penyakit yang disebabkan oleh tidak terlaksananya perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk program edukasi yang ada, 1 tahun yang lalu puskesmas beserta Kadar pernah melaksanakan penyuluhan kesehatan terkait beberapa penyakit yang timbul jika perilaku hidup bersih dan sehat tidak terlaksana dengan baik, namun partisipasi atau minat warga dalam program ini masih kurang. Untuk pengkajian subsistem ke-8, rekreasi, tidak memiliki kebiasaan makan bersama di luar rumah, namun lebih ke makan bersama di halaman tetangga atau botram bersama walau hanya sekali. Untuk kebiasaan rekreasinya, warga tidak memiliki kebiasaan rekreasi, hanya sekadar saja berjalan santai di dekat pekarangan rumahnya. Untuk sarana rekreasinya, hasil wawancara dengan ketua RT menyatakan terdapat tempat rekreasi seperti taman bermain untuk anak-anak dan lapangan bola yang luasnya cukup untuk bermain anak-anak, jaraknya dengan pemukiman warga. Baik, selanjutnya pengkajian persepsi. Yang pertama, pengkajian persepsi komunitas. Tanyakan ke beberapa orang dengan berbagai usia yang berbeda, misalnya remaja, lansia, pekerja, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Lalu bagaimana pendapat masyarakat mengenai komunitas, kekuatan yang dimiliki komunitas, adakah masalah yang dimiliki komunitas. Kemudian yaitu warga RT 03 di Desa Mojokerto ini menilai komunitas mereka ramah dan penuh gotong royong dengan kekuatan pada solidaritas dan keterlibatan dalam kegiatan sosial seperti posyandu dan kerja bakti, namun masih terdapat masalah seperti rendahnya kesadaran
literasi warga. Dalam penyuluhan kesehatan, anak-anak juga sering terpapar polusi karena bermain di luar rumah tanpa perlindungan masker. Lalu yang kedua yaitu persepsi perawat, pertanyaan umum mengenai kondisi kesehatan di komunitas. Yaitu perawat menilai bahwa kondisi kesehatan di komunitas RT 03 ini masih menghadapi tantangan yang serius, terutama dengan meningkatnya kasus ISPA ini pada balita yang dipicu oleh polusi udara, ventilasi rumah yang buruk, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS. Meski demikian, komunitas memiliki kekuatan dalam bentuk solidaritas warga. Beberapa kader dan kesehatan yang aktif dan akses ke puskesmas yang relatif dekat. Masalah utama yang diidentifikasi perawat meliputi kebiasaan membakar sampah, minimnya penggunaan masker oleh anak-anak saat bermain di luar, dan rendahnya kunjungan kontrol kesehatan secara rutin. Potensi masalah ke depan termasuk risiko meningkatnya penyakit pernapasan kronis, gangguan kesehatan anak, dan beban pelayanan kesehatan yang makin tinggi jika perilaku pencegahan tidak serta ditingkatkan. Lalu yang selanjutnya ada analisa data. Yang pertama yaitu gejala dan tanda layar objektif berdasarkan observasi di RT 03 Desa Majakarta. Temuan perilaku masyarakat masih meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Sebanyak 60% warganya masih membakar sampah dan sebagian besar rumah tidak memiliki ventilasi yang memadai, sehingga memperburuk kualitas udara. Anak-anak sering bermain di luar rumah tanpa masker, terutama saat lalu lintas padat. Dalam 3 bulan terakhir, kasus ISPA tercatat 10. Mayoritas anak-anak usia 2 hingga 5 tahun, sebanyak 45% orang tua belum memahami pentingnya mencegah paparan polusi udara, dan hanya 30% keluarga yang rutin kontrol kesehatan anaknya. Edukasi kesehatan dari puskesmas belum optimal. Semua ini menunjukkan adanya pola perilaku yang berisiko terhadap kesehatan, khususnya pada kelompok anak-anak yang rentan. Hasil wawancaranya, berdasarkan hasil pengkajian dan wawancara dengan kader di RT 03 ini, ditemukan gejala tanda mayar objektif yang berkaitan dengan peningkatan kasus ISPA pada anak. Sebagian besar rumah di wilayah tersebut tidak memiliki ventilasi yang memadai, sehingga udara kotor, debu, dan asap pembakaran sampah sering terperangkap di dalam rumah. Anak-anak sering terlihat bermain di luar rumah tanpa masker, terutama saat lalu lintas kendaraan padat, dan menambahkan paparan polusi udara. Dari data kesehatan tercatat 10 kasus ISPA dalam 3 bulan terakhir, mayoritas menyerang anak usia 2 hingga 5 tahun. Selain itu, 60% warga masih rutin membakar sampah rumah tangga yang memperburuk kualitas udara. Berdasarkan hasil data angket, mayoritas warga RT 03 ini masih memiliki kebiasaan membakar sampah dan jarang menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sebagian besar rumah tidak memiliki ventilasi yang baik, sehingga kualitas udara dalam rumah kurang sehat. Maka dari itu, masalah yang timbul adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko. Yang kedua yaitu gejala dan tanda-tandanya. Di RT 03 ini banyak orang tua yang masih belum memahami pentingnya pencegahan ISPA, seperti penggunaan masker saat anak-anak bermain di luar rumah. Hanya 30% keluarga rutin membawa anaknya ke puskesmas, sementara yang lainnya lebih memiliki kebiasaan untuk membeli obat di warung atau menggunakan ramuan herbal. Edukasi tentang polusi udara dan PHBS belum optimal meski puskesmas sudah diakses. Hal ini menunjukkan kurangnya kemampuan masyarakat dalam menggali dan mengelola masalah kesehatan yang menjadi gejala mayor subjektif dari diagnosa manajemen kesehatan tidak efektif. Lalu di sini ada hasil wawancara juga menunjukkan gejala objektif dari manajemen kesehatan tidak efektif ini tampak pada kurangnya kunjungan rutin ke posyandu atau puskesmas, sehingga kasus ISPA anak meningkat tanpa pencegahan yang memadai. Lingkungan rumah juga tidak sehat dengan ventilasi yang buruk dan kebiasaan membakar sampah. Edukasi kesehatan jarang dimanfaatkan, sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan dalam mengelola kesehatan keluarga masih sangat rendah. Lalu di sini ada data angkanya. Ditemukan bahwa sebagian besar 80% keluarga belum memiliki jadwal rutin pemeriksaan kesehatan.
Sebagian rumah juga tidak memiliki ventilasi yang baik. Kondisi ini menggambarkan rendahnya kesadaran dan penerapan perilaku sehat, sehingga mendukung diagnosa manajemen kesehatan tidak efektif pada komunitas. Lalu masalah yang timbul yaitu manajemen kesehatan tidak efektif. Selanjutnya di sini ada scoring prioritas diagnosis keperawatan komunitas. Yang pertama, perilaku kesehatan cenderung berisiko, yaitu total prioritasnya dari keterangan huruf ini yaitu 39. Lalu ada manajemen kesehatan tidak efektif, total skornya itu 38. Dari hasil keterangan yang ada di sini itu 38, dan prioritasnya yang kedua. Lalu diagnosa keperawatan komunitas yang ditegakkan yaitu yang pertama, perilaku kesehatan cenderung berisiko, yang kedua yaitu manajemen kesehatan tidak efektif. Di sini ada rencana keperawatan komunitas. Yang pertama, untuk diagnosa perilaku kesehatan cenderung berisiko yaitu subkategorinya kesehatan lingkungan masyarakat, perilaku masyarakat yang membahayakan kesehatan atau behavior risk factor. Di sini definisinya hambatan kemampuan individu atau komunitas dalam mengubah gaya hidup atau perilaku yang dapat memperbaiki status kesehatan. Kondisi klinis terkaitnya yaitu yang pertama karena polusi udara dari kendaraan, perilaku membiarkan anak bermain di luar tanpa perlindungan masker, perilaku membakar sampah di rumah atau di halaman, dan yang terakhir yaitu kurangnya penerapan PHBS. Selanjutnya penyebabnya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak polusi udara, kebiasaan warga yang sudah mengakar yaitu membakar sampah, lalu rendahnya kesadaran orang tua dalam melindungi anak dari paparan polusi, lalu minimnya penerapan perilaku sehat hidup bersih, lalu lingkungan yang padat dekat industri dan jalur lalu lintas yang padat, sehingga kesadaran masyarakat terbiasa hidup dalam kondisi seperti itu masih mencari alternatif perlindungan. Yang selanjutnya yaitu ada gejala dan tanda mayor. Yang pertama, subjektifnya itu 45% orang tua mengaku belum memahami pentingnya pencegahan ISPA. Banyak keluarga beranggapan polusi tidak bisa dihindari. Orang tua mengatakan lebih memilih obat warung daripada puskesmas. Objektifnya yaitu 60% rumah dengan ventilasi tidak memadai dan 60% warga membakar sampah setiap sore, sehingga 10 kasus ISPA balita dalam 3 bulan terakhir ini meningkat. Anak-anak sering terlihat bermain di luar rumah saat jam padat kendaraan tanpa masker. Selanjutnya untuk keluarannya yaitu perilaku kesehatan. Setelah 2 bulan intervensi, perilaku kesehatan komunitas meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, penerimaan terhadap perubahan perilaku harapannya tinggi, yaitu lebih dari 70% warga menyatakan siap berhenti membakar sampah dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Atau acuannya yaitu sedang 40 hingga 69% warga yang mematuhi, atau rendahnya yaitu 40% warga. Melakukan tindakan pencegahan yaitu 60% balita menggunakan masker saat bermain di luar, lalu 70% keluarga melakukan pencegahan ISPA yaitu dengan mencuci tangan dan membetulkan ventilasi rumah dan juga tidak membakar sampah. Lalu yang ketiga yaitu partisipasi dalam kegiatan kesehatan. 70% keluarga aktif dalam penyuluhan dan diskusi kelompok dan posyandu. Lalu yang keempat, penurunan kebiasaan yang berisiko seperti kebiasaan membakar sampah itu menurun sebanyak 50% dan anak-anak tidak ada lagi yang bermain di jalan raya tanpa perlindungan. Lalu selanjutnya di sini ada intervensi. Yang pertama, pendidikan kesehatan masyarakat, memberikan ceramah interaktif di balai RT menggunakan media audiovisual, video dampak polusi terhadap kesehatan anak, memberikan contoh nyata rumah sehat dan ventilasi yang baik itu seperti apa. Lalu yang kedua yaitu proses kelompok, membentuk kelompok ibu balita sadar ISPA. Diskusi rutin 1 kali 2 minggu membahas pengalaman balita sakit dan cara pencegahannya. Sharing role model keluarga sehat yang sudah berhasil tidak membakar sampah. Lalu yang ketiga yaitu kemitraan atau partnership, melibatkan tokoh agama, menyisipkan pesan kesehatan dalam khutbah pengajian, mengajak sekolah PAUD atau TK setempat membuat aturan anak-anak wajib pakai masker saat bermain di luar, bekerja sama dengan puskesmas di Majalaya untuk monitoring kesehatan. Lalu yang kelima yaitu ada
bank sampah komunitas untuk mengurangi pembakaran. Mendorong RT 03 mengadakan pertemuan khusus bulanan untuk evaluasi kesehatan. Lalu yang selanjutnya di sini ada diagnosa manajemen kesehatan tidak efektif, yaitu subkategorinya perilaku, penyuluhan dan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada di sini pola pengaturan dan pengintegrasian kesehatan ke dalam kehidupan sehari-hari tidak memadai untuk mencapai status kesehatan yang optimal. Kondisi klinisnya rendahnya pemanfaatan posyandu balita. Yang kedua, semua medikasi berlebihan, yaitu obat warung dan ramuan herbal. Yang ketiga yaitu edukasi kesehatan dari puskesmas belum menjangkau semua keluarga. Lalu di sini ada kekurangan dukungan sosial, keluarga dan komunitas. Tidak ada program edukasi intensif terkait ISPA dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kontrol kesehatan rutin. Selanjutnya di sini ada gejala dan tanda mayor. Subjektifnya yaitu orang tua menyatakan lebih memilih obat warung daripada membawa anaknya ke puskesmas. Mengaku sulit mencegah anak sakit karena polusi tidak bisa dihindari. Objektifnya yaitu hanya 30% keluarga yang rutin kontrol ke posyandu, 70% tidak memanfaatkan posyandu untuk imunisasi atau monitoring kesehatan. Lalu yang selanjutnya di sini ada objektif. Hanya 30% keluarga rutin kontrol ke posyandu dan 70% tidak memanfaatkan posyandu untuk imunisasi atau monitoring kesehatan. Juga anak dengan ISPA dibawa ke puskesmas dalam kondisi yang sangat sudah berat. Selanjutnya di sini ada luarannya, yaitu tentang manajemen kesehatan. Setelah 2 bulan intervensi, manajemen kesehatan komunitas meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, pendidikan kesehatan pengetahuannya meningkat dalam 1 hingga 3 bulan, yaitu 70% orang tua mampu menyebutkan minimal 3 cara pencegahan ISPA. 60% lebih keluarga memahami pentingnya ventilasi rumah dan tidak membakar sampah. Lalu yang kedua, proses kelompoknya yaitu partisipasi masyarakat dengan kegiatan kelompok meningkat, yaitu 50% keluarga aktif mengikuti diskusi kelompok terkait PHBS dan pencegahan ISPA. Terbentuk minimal 1 kelompok diskusi untuk orang tua balita yang rutin bertemu setiap bulan. Yang ketiga yaitu kemitraan partnership, terjalinnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pencegahan ISPA, adanya kerjasama aktif dengan puskesmas, kader kesehatan dan tokoh masyarakat, minimal 2 program bersama, misalnya stop bakar sampah, kampanye menggunakan masker, dilaksanakan dalam 3 bulan. Lalu yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat. Masyarakat lebih mandiri dalam mengelola kesehatan lingkungan, minimal 2 kader kesehatan baru terlatih untuk memantau kesehatan anaknya. 60% rumah terlibat dalam kegiatan kerja bakti atau lomba kebersihan. Lalu yang kelima yaitu profesional perawatan. Perawat komunitas menjalankan fungsi profesional secara konsisten. Data kasus ISPA terdokumentasi dengan baik. Sekitar 80% keluarga yang dikunjungi mendapatkan konseling personal. Evaluasi kegiatan dilakukan secara periodik dan dilaporkan ke puskesmas. Selanjutnya untuk intervensinya, pendidikan kesehatan, melaksanakan penyuluhan rutin di posyandu di balai RW atau RT atau masjid tentang pencegahan ISPA, pentingnya ventilasi rumah, cara menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan kontrol kesehatan balita. Media yang digunakan bisa berupa leaflet, poster, dan demonstrasi sederhana. Lalu yang kedua yaitu proses kelompok, membentuk kelompok diskusi orang tua balita untuk berbagi pengalaman, saling memotivasi dan mendiskusikan kendala dalam pencegahan ISPA. Kelompok ini dapat menjadi wadah untuk menginternalisasikan PHBS dan memperkuat kesadaran kolektif warga. Lalu yang ketiga yaitu kemitraan partnership, menjalin kerjasama dengan puskesmas, kader kesehatan, tokoh agama, dan ketua RT untuk memperluas jangkauan edukasi. Kemitraan ini juga dapat mendukung program stop bakar sampah, pengadaan bank sampah, serta kampanye menggunakan masker pada anak-anak. Pemberdayaan masyarakat, melatih kader kesehatan dan kader lingkungan agar mampu melakukan monitoring rutin rumah ke rumah. Memberikan peran aktif kepada warga melalui kerja bakti, lomba kebersihan antar RT, dan reward sederhana bagi keluarga yang rutin mengikuti posyandu. Dengan pemberdayaan ini, masyarakat lebih mandiri dan mengelola kesehatan lingkungan. Lalu yang
proses profesional keperawatan. Perawat komunitas berperan sebagai koordinator, konselor, dan role model. Dengan menjaga etika profesi, tugasnya meliputi pencatatan pada ISPA, evaluasi intervensi, serta memberikan konseling personal pada keluarga yang belum memahami pentingnya pencegahan. Perawat juga harus memastikan intervensi yang dilakukan sesuai standar praktik, tidak merugikan masyarakat, dan berfokus pada kebermanfaatan jangka panjang. Lalu di sini ada plan of action untuk diagnosa perilaku kesehatan cenderung berisiko, yaitu kegiatannya penyuluhan bahaya, polusi, dan ISPA. Medianya yaitu materi, leaflet, poster, edukasi, role-play, dan penggunaan masker pada anak. Lalu meningkatkan tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan warga tentang dampak polusi dan pembakaran sampah terhadap ISPA. Lalu meningkatkan kesadaran penggunaan masker. Sasarannya yaitu 40 keluarga dengan balita, seluruh keluarga di RT 03. Waktunya 2 minggu sekali selama 3 bulan alias 6 kali pertemuan. Tempatnya yaitu di balai RT atau posyandu. Alokasi dananya 1.500.000 per bulan. Untuk leaflet, poster, konsumsi, sewa pengeras suara. Lalu untuk penanggung jawabnya di sini bisa perawat komunitas atau kader puskesmas, kader kesehatan, lalu puskesmas. Lalu yang kedua di sini ada pembentukan kelompok ibu balita sadar ISPA. Tujuannya untuk membentuk model keluarga sehat, meningkatkan keterlibatan ibu dalam PHBS, lalu sarana ibu balita RT 03 atau kurang lebih 24 balita. Waktunya mingguan, 12 kali pertemuan atau 3 kali per bulan. Tempatnya yaitu di rumah kader atau di posyandu. Alokasi dananya yaitu 600.000 untuk alat tulis atau konsumsi. Untuk penanggung jawabnya bisa oleh kader posyandu atau ketua RT atau ibu-ibu TKK. Selanjutnya diskusi kelompok kecil FGD. Tujuannya untuk memberikan ruang aman untuk berbagi pengalaman mencari solusi pencegahan ISPA di rumah. Nah, untuk sasarannya yaitu 8 atau sampai 10 ibu balita atau kelompok. Waktunya yaitu 2 minggu sekali. Untuk tempatnya yaitu bisa di musola atau di rumah warga. Alokasi dananya yaitu 800.000 per bulan. Untuk penanggung jawabnya yaitu bisa kader atau perawat komunitas. Lalu yang selanjutnya yaitu kampanye RT 03 bebas asap sampah. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan membakar sampah rumah tangga dan meningkatkan kepedulian lingkungan. Ini sasarannya untuk seluruh warga RT 03. Dilakukannya 3 bulan sekali. Untuk pelaksanaannya bisa dilakukan di jalan utama RT 03 atau di balai RT. Alokasi dananya sekitar 30 juta untuk kegiatan ini. Selanjutnya untuk penanggung jawabnya bisa oleh ketua RT atau karang taruna atau tokoh masyarakat di RT 03. Selanjutnya ada distribusi leaflet atau poster PHBS dan ISPA. Tujuannya untuk menyebarkan pesan kesehatan secara berkesinambungan. Tujuannya ini sarananya untuk 60 kakak yang ada di RT 03. Pelaksananya yaitu sekitar bulanan. Lalu untuk tempatnya bisa di rumah warga, di warung, di masjid, atau di pos ronda. Untuk alokasi dananya 500 per bulan. Penanggung jawabnya bisa oleh kader kesehatan atau tokoh agama. Selanjutnya monitoring perilaku warga atau observasi dan kuesioner. Tujuannya untuk mengukur perubahan perilaku sebelum dan sesudah program. Sasarannya untuk 60 kakak. Untuk waktunya yaitu dilaksanakannya di awal program dan di akhir bulan ketiga atau di akhir program. Untuk tempatnya itu bisa di rumah warga dan di posyandu. Alokasi dananya 700.000. Untuk penanggung jawabnya bisa oleh perawat komunitas. Lalu yang kedua itu ada manajemen kesehatan tidak efektif. Kegiatan untuk diagnosa yang kedua ini yaitu penyuluhan rutin PHBS dan tanda bahaya ISPA. Bisa menggunakan oleh gambar atau video yang interaktif. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan keluarga mengelola
Untuk waktunya mingguan, 12 kali kunjungan. Tempatnya dilaksanakan langsung rumah, yaitu di rumah warga. Alokasi dananya 1 juta per bulan. Lalu penanggung jawabnya kadar posyandu atau perawat komunitas. Selanjutnya kegiatannya screening kesehatan balita untuk mengukur berat badan, tinggi badan, suhu, frekuensi napas, lalu status kesehatan gizi. Tujuannya deteksi dini kasus ISPA dan gizi buruk dan monitoring kesehatan secara berkala. Untuk sasarannya ini untuk balita kurang lebih 24 anak, dilakukannya sebanyak 3 bulan sekali di tempatnya di Posyandu dan alokasi dananya 3.500.000. Dan untuk penanggung jawabnya bisa oleh bidan di desa atau di puskesmas Majalaya. Selanjutnya pelatihan kader balita sebagai peer konselor. Tujuannya untuk membekali kader dengan keterampilan konseling dan membentuk pendampingan kesehatan keluarga. Sasarannya 10 kader posyandu. Untuk pelaksananya 16 kali. Tempatnya di Balai RT sebanyak alokasinya 2 juta per pelatihan. Lalu di sini ada penanggung jawabnya oleh MDL kesehatan atau puskesmas. Selanjutnya di sini ada pendampingan keluarga ke posyandu dan puskesmas. Tujuannya meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan formal. Sasarannya 20 keluarga dengan balita yang rentan terkena ISPA. Lalu di sini dilakukannya bulanan di posyandu dan puskesmas. Alokasi dananya sebanyak 1 juta per bulan. Penanggung jawabnya oleh kader dan PKK. Selanjutnya di sini ada monitoring dan evaluasi program atau rapat bulanan kuesioner perubahan perilaku. Tujuannya untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi hambatan dan solusi. Sasarannya warga RT 03 dan juga kadernya. Pelaksanaannya bulanan atau 3 kali. Tempatnya di Balai RT. Alokasi dananya 800.000 dan penanggung jawabnya ketua RT atau perawat dan kader. Selanjutnya di sini ada peran dan fungsi perawat komunitas. Yang pertama yaitu care provider, pemberi asuhan. Perawat komunitas bertugas memberikan pelayanan kesehatan dasar langsung kepada masyarakat. Misalnya pemberian tanda vital, pemeriksaan tanda vital, pemantauan tumbuh kembang anak, serta upaya pencegahan penyakit seperti ISPA di RT 03. Perawat juga berperan membantu keluarga dalam merawat anak yang sakit dan memberikan konseling terhadap masyarakat terkait pola hidup sehat dan bersih. Yang kedua yaitu edukator. Perawat komunitas berfungsi sebagai pendidik bagi masyarakat. Edukasi dilakukan melalui penyuluhan, diskusi kelompok maupun pendampingan keluarga. Materi edukasi dapat berupa pencegahan ISPA, pentingnya ventilasi rumah yang baik, cara mengelola sampah agar tidak dibakar, serta manfaat membawa anak secara rutin ke posyandu. Lalu yang ketiga yaitu ada konselor. Selain memberikan informasi, perawat juga berperan sebagai konselor dengan mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, membantu ibu yang cemas dengan kondisi anak, memberikan saran terkait perawatan gizi, hingga mendampingi keluarga dalam mengatasi stres akibat sakit yang sering dialami oleh anak-anak. Lalu yang keempat ada advokator. Perawat menjadi advokat dengan memperjuangkan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan dengan membantu warga mendapatkan akses ke puskesmas, memfasilitasi program imunisasi, serta menghubungkan keluarga dengan layanan kesehatan lanjutan ketika diperlukan. Yang kelima, koordinator. Perawat komunitas berperan mengkoordinasikan kegiatan kesehatan di RT seperti pelaksanaan posyandu, kegiatan pemeriksaan kesehatan lingkungan, hingga kerja bakti untuk menjaga kesehatan kebersihan lingkungan. Fungsi koordinasi ini penting agar program berjalan sesuai rencana. Lalu yang kok gini? Ini namanya maaf Riri, maaf. Nah, lalu yang ketujuh ada role model. Perawat menjadi teladan bagi masyarakat dengan menunjukkan perilaku bersih dan sehat. Misalnya menggunakan masker saat dalam berpolusi,
menjaga kebersihan lingkungan. Dengan menjadi contoh, masyarakat lebih mudah meniru perilaku positif tersebut. Lalu yang keempat yaitu research atau peneliti. Berperan sebagai peneliti yaitu dengan melakukan pencatatan data kesehatan masyarakat, misalnya angka kejadian ISPA, pola kunjungan ke posyandu, dan faktor lingkungan. Data ini digunakan sebagai dasar untuk merencanakan intervensi dan mengevaluasi hasil program kesehatan. Lalu di sini ada fungsi perawat komunitas. Yang pertama, independen. Perawat melaksanakan fungsi mandiri seperti mengkaji masalah kesehatan masyarakat, mengidentifikasi penyebab, serta memberikan penyuluhan kesehatan. Misalnya, melakukan edukasi tentang bahaya membakar sampah tanpa harus menunggu instruksi dari tenaga medis lain. Lalu dependen. Fungsi ini dijalankan perawat ketika melaksanakan program atau tindakan medis berdasarkan instruksi dokter atau bidan. Contohnya, membantu pelaksanaan imunisasi di posyandu atau pemantauan kesehatan anak yang dirujuk dari puskesmas. Lalu interdependen, fungsi kolaborasi perawat dengan pihak lain, misalnya bekerja sama dengan kadar posyandu, perangkat RT, dan dinas kesehatan. Bentuknya berupa penyuluhan massal, kegiatan gotong royong kebersihan, hingga deteksi dini penularan penyakit di lingkungan RT. Di sini ada aspek legal etik. Yang pertama, autonomi, menghargai hak dan keputusan keluarga dalam memilih pelayanan kesehatan, misalnya menentukan kapan harus membawa anak ke puskesmas. Yang kedua yaitu benefician, memberikan intervensi yang membawa manfaat bagi masyarakat seperti penyuluhan dengan ISPA dan edukasi penggunaan masker. Yang ketiga yaitu non-maleficent, menghindari tindakan yang berpotensi merugikan, contohnya tidak memberikan obat sembarang tanpa pemeriksaan dokter. Yang keempat, justice, memberikan pelayanan kesehatan secara adil kepada seluruh masyarakat RT 03 tanpa diskriminasi status sosial atau ekonomi. Yang kelima ada fidelity, menjalankan komitmen yang sudah disepakati, misalnya konsisten hadir di kegiatan posyandu sesuai jadwal. Lalu yang keenam ada veracity, menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi kesehatan masyarakat, termasuk risiko penyakit dan langkah pencegahannya. Lalu yang ketujuh ada confidentiality, menjaga kerahasiaan informasi kesehatan masyarakat, seperti data anak yang mengalami ISPA sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.